Something else. Three, Just- two, one, go. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu legenda musik dunia, termasuk legenda ya. Karena biasanya seorang legenda itu kehidupannya tragis dan meninggalnya juga tragis gitu. Dan karya-karyanya emang luar biasa. Musisi ini berasal dari Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Dia meninggal pada saat puncak kejayaannya, kepopulerannya di bidangnya yaitu musik. Dia adalah vokalis dari Linkin Park yang bernama Chester Charles Bennington. Kenapa Chester ini di tengah kepopulerannya yang luar biasa dan di tengah harta yang sangat banyak gitu ya, tapi dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri? Mari kita telusuri dulu dari awal ya. Ini kalau nggak ditelusuri detailnya dulu, ini kita nggak dapet soalnya guys. Kita mulai dari awal kelahiran Chester Charles Bennington. Dia dilahirkan pada tanggal 20 Maret tahun 1976 di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Pada saat itu dia tumbuh sebagai anak yang biasa saja, sehat, hanya saja tubuhnya memang rada kurus gitu ya, rada kecil dibanding teman-teman sebayanya. Ibu dari Chester Bennington ini adalah seorang perawat, sedangkan bapaknya adalah seorang detektif kepolisian. Kehidupannya berlangsung dengan normal sebenarnya ya. Ini adalah keluarga yang baik-baik saja sih. Hingga ada satu kejadian yang sangat membekas kepada Chester ini hingga dewasa kelak. Pada umur 7 tahun, berarti kalau di kita ini masih kelas 1 SD ya. Karena badan Chester yang kecil, dia jadi biang pembulian gitu. Dia sering dibully oleh teman-temannya dan oleh teman yang lebih tua atau badannya lebih besar dari dia di sekolahnya. Ada satu pembulian, ini udah bukan kategori pembulian lagi, ini udah kategori pelecehan. Dia mengalami pelecehan itu ya sejak umur 7 tahun oleh kakak-kakak kelasnya. Hingga itu pun sangat membekas, menimbulkan dia sangat paranoia, sangat ketakutan. Akan tetapi dia menyimpan rahasia itu dari kedua orang tuanya. Dia nggak berani ngasih tahu bahwa dia mengalami pelecehan itu kepada orang tuanya. Dan lebih gawatnya lagi, pelecehan itu terus dialami sampai dia umur 13 tahun. Atau sampai dia lulus ke SMP. Itu lama banget. Dia terus mengalami pelecehan itu tadi. Nah, hal itu ditambah parah lagi ya. Ini satu titik ya, satu titik yang sangat membekas di kehidupan Chester nih. Ada lagi titik kedua, yaitu pada dia umur 11 tahun, kedua orang tua dari Chester Bennington ini bercerai. Itu adalah pukulan telak bagi kejiwaan Chester Bennington. Pada saat itu hak asuh ya. Pada saat perceraian itu ya, hak asuh untuk Chester Bennington ini jatuh kepada bapaknya. Jadi si Chester dirawat oleh bapaknya. Kemudian waktu berlalu hingga dia umur 13 tahun itu ya. Itu adalah pada masa terakhir dia mengalami pelecehan. Hal itu berakhir karena Chester akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu kepada ayahnya bahwa dia mengalami hal tersebut. Nah, setelah dia memberitahukan kepada ayahnya, pada saat itu ayahnya sangat murka hingga dia mau memproses secara hukum kepada orang-orang yang telah melakukan pelecehan kepada anaknya. Akan tetapi pada saat proses hukum ya dijalankan, ternyata di situ ditemukan bahwa para orang yang telah membuli atau melakukan pelecehan kepada Chester ini adalah orang-orang yang telah mengalami pelecehan yang sama pada masa kecil mereka. Hingga mengetahui hal itu, Chester akhirnya memaafkan. Chester akhirnya tidak mau memperpanjang kasus ini lagi.
hingga kemudian bapaknya pun mencabut tuntutan hukum kepada orang-orang itu. Sejak dia berumur 11 tahun ini, dia telah mengalami depresi, dia telah mengalami kerentanan jiwa atau mental, hingga dia pun mengalihkan kehidupannya, mengalihkan pelarian ya. Dia pun melarikan semua ini ke drugs atau ke obat-obatan. Dia mengalihkan ke minuman-minuman alkohol. Pada intinya dia ingin mabuk untuk melupakan semua masalahnya. Baik itu perceraian, baik itu pelecehan yang dialami. Hingga dia pun terjerumus ke dunia hitam sejak usia 11 tahun. Kemudian waktu berlalu, itu sekitar umur 15-16 ya. Pada saat itulah bapak dari Chester ini mengetahui kondisi anaknya yang sebenarnya. Bahwa Chester telah terjerumus ke alkohol dan obat-obatan. Hingga karena kenakalan, karena keliaran Chester pada saat itu, bapaknya pun memberikan hak asuhnya ini kepada ibunya. Hak asuh ini berpindah pada saat Chester berumur 17 tahun. Pada saat itu begitu Chester ini tinggal bersama ibunya, ibunya langsung melarang Chester ini untuk keluyuran keluar rumah. Dia mengurung Chester ini untuk terus di rumah saja karena tahu bahwa Chester ini gawat, kalau di luaran dia bisa kumat lagi, mabuk-mabukan. Pada tahun-tahun di rumah ibunya inilah dia menyadari tentang bakat seninya. Dia mulai menulis lagu. Jadi ini pelampiasan yang bagus ya. Daripada ke narkoba segala macam, dia melampiaskan dengan menulis lagu. Dan pada tahun-tahun tinggal di ibunya ini juga dia bekerja di satu perusahaan makanan fast food ya, Burger King pada saat itu. Kemudian pada tahun 1992 si Chester Bennington ini bergabung dengan grup yang namanya Shane Dowdle and Friends. Mereka sempat membuat single 2 ya, cuman singlenya tidak begitu terkenal gitu. Kemudian Shane Dowdle sebagai pendiri grup band itu bersama Chester Bennington, dia keluar dari grup itu. Mereka keluar pada tahun 1993 dan mendirikan grup sendiri yang bernama Grey Days. Grup ini cukup lama ya, itu tahun 93 sampai tahun 97 gitu. Mereka sudah sempat mengeluarkan 2 album pada saat itu. Nah, di tahun-tahun bersama Grey Days ini Chester Bennington menemukan gadis pujaannya dan mereka menikah pada tahun 1996. Istrinya bernama Samantha. Dari Samantha ini Chester Bennington dianugerahi anak 1 orang. Pada tahun 98 Chester Bennington meninggalkan grupnya Grey Days ini. Nah, setelah meninggalkan grup Grey Days, dia sempat mengalami kekosongan ya. Maksudnya dia tidak mendapatkan grup musik lain untuk menyalurkan bakat musiknya. Dan hal itu sempat membuat Chester Bennington ini mengalami frustasi. Untungnya pada masa-masa itu ya Chester Bennington ini sempat keterima kerja di sebuah perusahaan digital gitu. Hingga waktu berlalu pada tahun 1999 ada salah satu teman dari Chester Bennington mengenalkan kepada seorang produser musik zomba musik bernama Jeff Blue. Jeff Blue ini mengajak Chester Bennington untuk ikut audisi ke sebuah band yang tidak terkenal bernama Xero. Dan Xero ini adalah cikal bakal dari Linkin Park. Pada saat itu begitu mengikuti audisi dari sekian banyak calon vokalis Linkin Park ini ya, akhirnya Chester Bennington pun terpilih menjadi anggota dari grup band Xero. Hingga dari grup Xero ini dirubah namanya menjadi Linkin Park. Pada awal perjalanan dari grup band Linkin Park ini sebenarnya tidak semanis yang ada di media ya. Mereka ini mengalami kesusahan dulu gitu pada awalnya karena perusahaan-perusahaan rekaman pada menolak gitu demo dari lagu Linkin Park ini, ditolakin semua. Disinilah kembali Jeff Blue ini menunjukkan peranannya. Dia berhasil menghubungkan
grup Linkin Park ini kepada perusahaan musik yang gak main-main ya. Pada saat itu adalah Warner Bros Music. Hingga kemudian grup musik Linkin Park ini berhasil meraih kesepakatan dengan Warner Bros Music. Hingga tahun berikutnya ditelurkanlah album pertama dari Linkin Park ini yang berjudul Hybrid Theory. Hybrid Theory ini mencapai kesuksesan yang luar biasa pada tahun 2000. Gua juga ngalami itu. Sungguh satu band yang fenomenal. Pada album pertamanya itu langsung meledak dengan ciri khas vokalis si Chester Bennington ini yang sangat luar biasa ya. Susah banget nirunya. Gua kalau dengerin si Chester nyanyi lagu kayak Crawling itu kayak pita suara mau putus gitu loh. Itu keistimewaan dia, guys. Banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Linkin Park. Di antaranya adalah 2 penghargaan Grammy Awards, 6 penghargaan American Music Award, 4 penghargaan MTV Music Award, dan 3 penghargaan World Music Award. Itu adalah pencapaian dari Linkin Park dalam waktu yang relatif sangat singkat. Linkin Park juga dinobatkan sebagai salah satu dari 6 band terbaik di era New Millennium. Sayang sekali di tengah kepopuleran dan seharusnya ya bahagia gitu si Chester Bennington ini, pada tahun 2005 rumah tangga dari Chester Bennington bersama istrinya Samantha pun pecah. Mereka pun bercerai pada tahun 2005. Hingga waktu berlalu 1 tahun kemudian, Chester Bennington melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan seseorang yang bernama Talinda Bentley. Talinda Bentley ini adalah seorang model dari majalah Playboy. Dari Talinda Bentley ini, Chester Bennington dianugerahi 3 anak. Rupanya pernikahan dari Talinda dan Chester Bennington ini cukup langgeng ya. Mereka mengalami masa-masa pasang surut dan masa-masa bahagia gitu. Menurut gua banyak bahagianya sih karena dianugerahi anak dan harta berlimpah gitu ya. Akan tetapi kemudian ada satu peristiwa yang menggegerkan dunia pada tanggal 20 Juli tahun 2017. Pada saat itu Chester Charles Bennington ditemukan meninggal di rumahnya sendiri di Palos Verdes Estates, California. Dia ditemukan dengan tali mengikat di lehernya. Kejadian itu diketahui pada pukul 9 pagi. Kemudian berita resmi tentang meninggalnya dari Chester Bennington diumumkan pada keesokan harinya pada tanggal 21 Juli tahun 2017 oleh Brian Ellis. Itu adalah seorang dokter dari kepolisian dan rumah sakit. Karena kejadian ini dampak besar yang terjadi pertama adalah di-cancelnya World Tour dari Linkin Park yang berjudul One More Light World Tour. Peristiwa kematian Chester Bennington ini sangat memukul ke banyak pihak. Pertama jelas dari keluarganya, kedua dari anggota band dari Linkin Park sendiri, ketiga dari dunia, dari para penggemar Linkin Park dan para penggemar Chester Bennington. Hal ini cukup mengagetkan ya, karena beberapa hari atau bulan-bulan sebelum kematian dari Chester Bennington ini, dia tampak baik-baik saja. Bahkan ada video terakhir yang menampilkan Chester Bennington ya, itu tepatnya video yang dibuat 6 jam sebelum Chester Bennington meninggal. Di situ tampak keceriaan dari Chester Bennington yang sedang bercanda dengan anaknya, yang sedang bercanda dengan orang lain gitu di video itu. Jadi kayak fine-fine aja gitu. Makanya semua orang jadi terkejut dengan kejadian ini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Chester Bennington sampai melakukan perbuatan yang sangat nekat seperti itu? Gua udah merangkum beberapa fakta yang merangkum kira-kira 1 tahun ya sebelum kematian dari Chester Bennington. Fakta pertama adalah ternyata 9 bulan sebelum kematian dari Chester Bennington ini, Chester ini pernah mencoba untuk bunuh diri. Hal ini diketahui setelah istri dari Chester ini yaitu Talinda Bentley tadi ya, dia mengungkapkan hal ini kepada media.
Jadi dari 9 bulan sebelumnya ini Chester udah stres berat mau mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi pada saat itu si Chester ini berubah pikiran sendiri dan dia berpikir bahwa dia belum saatnya untuk mati dan dia masih bisa untuk melanjutkan hidupnya. Kemudian fakta kedua adalah pada saat dia sedang wawancara dengan Kiss FM di Amerika. Di situ Chester Bennington ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berbau depresi, berbau orang stres gitu ya. Gua terjemahin langsung ini ya. Pada saat itu Chester mengatakan bahwa gue nggak tahu apakah ada orang di luar sana yang bisa relate, tapi kadang-kadang gue susah sendiri. Kemudian dia juga mengatakan gak peduli bagaimana perasaan gue merasa bahwa gue ini terjebak dalam situasi yang sama secara terus-menerus. Kemudian dia juga mengatakan, saya nggak bisa dibiarin sendiri. Sungguh gila di sini. Ini adalah tempat yang sangat buruk bagi saya untuk sendirian. Jadi ketika saya berada di sana, seluruh hidup saya seolah terlempar. Saya pun nggak mengatakan hal-hal baik ke diri sendiri. Jadi dia kalau menurut gue guys ya, dia ini sudah stres banget, sudah depresi dari kata-katanya ini, sudah merasa bahwa dia sudah bosan karena ketersendiriannya, padahal dia udah punya istri dan punya anak gitu ya. Dia sudah menganggap diri dia itu buruk, diri dia itu sudah hancur. Karena dia bilang tadi kan, gue sudah nggak bisa mengatakan hal-hal yang baik terhadap diri gue sendiri gitu. Pada fakta selanjutnya itu terjadi pada bulan Juli tahun 2016. Pada saat itu Chester Bennington bersama Mike Shinoda sedang diwawancarai oleh satu majalah yang bernama Metal Hammer. Nah, pada saat wawancara ada salah satu fan yang bertanya tentang kemurnian dari aliran musik metal dari Linkin Park ini. Mereka menganggap bahwa aliran metal dari Linkin Park ini tidak murni metal gitu loh. Bahkan digambarkan oleh fannya itu Linkin Park ini sebagai grup musik boy band yang dikasih gitar. Si Chester Bennington ini merespon kritikan dari fansnya ini dengan perasaan. Jadi memang pada saat itu Chester Bennington kan sangat rentan gitu ya mentalnya, hingga dia tidak menanggapi dengan santai kritikan dari fansnya ini. Dia menanggapi dengan perasaan. Dia bilang, gua pikir pendapat mereka ini sungguh lucu, karena menurut gua Linkin Park ini justru mempertahankan aliran metal di era modern sekarang ini. Jadi seolah-olah menurut si Chester, kalau nggak ada Linkin Park yang menghidupkan lagi metal, metal itu akan mulai tergerus habis oleh zaman. Karena jawaban dari Chester Bennington ini, si fan yang bertanya itu justru semakin gedek gitu ya, semakin marah, nggak terima dengan jawaban Chester Bennington. Akhirnya terjadilah adu argumen antara Chester Bennington yang benar-benar marah dengan fan yang marah juga gitu, sampai akhirnya Mike Shinoda pun mensela gitu ya, menyela percakapan mereka gitu, hingga akhirnya adu argumen pun berhenti pada saat itu. Akan tetapi hal itu membekas di perasaan dari Chester Bennington yang rupanya cukup terluka dengan pernyataan dari fan-nya itu. Kemudian fakta selanjutnya yaitu fakta keempat. Ini terjadi pada tahun 2017, saat itu grup band Linkin Park menelurkan albumnya yang berjudul One More Light. Album One More Light ini rupanya mengalami sedikit perubahan aliran musik. Jadi lebih cenderung ke aliran musik yang bernuansa EDM. Jadi EDM itu banyak elektroniknya gitu loh yang main daripada manualnya, seperti itu. Album One More Light ini menuai ya banyak kritikan dan cacian dari para penggemar mereka sendiri. Ini adalah pukulan yang kedua soal karir musik Linkin Park yang dialami oleh Chester Bennington. Pukulan ini rupanya sangat telaknya, hingga Chester Bennington ini menanggapi setiap kritikan ini dengan emosi.
semua komentar miring yang mencaci tentang album One More Light ini ditanggapi dengan serius di media sosial oleh Chester Bennington. Kebayangkan, netizen itu ribuan bahkan jutaan guys. Dan itu dihadapi dengan serius oleh Chester Bennington. Lewat media sosial itu istilahnya dibales gitu ya. Misalnya, apa lo, emak aja ini musik gua udah bagus gitu-gitu. Jadi dihadapi dengan emosi jiwa bener-bener oleh Chester Bennington. Kebayangkan stresnya itu stres gak puguh gitu loh. Hal itu harusnya dibiarkan saja dan dianggap sebagai pelajaran. Harusnya begitu. Itu adalah fan-fan ini mengkritik itu karena mereka cinta dengan Linkin Park gitu loh. Jadi harusnya dijadikan satu masukan, bukannya ditanggapi dengan samanya, sama-sama keras. Netizen kalau ditanggapi begitu bukannya mereka ngalah, kagak guys, mereka malah menyerbu dengan membabi buta gitu, mereka malah seneng. Kemudian fakta kelima ini terjadi pada hari ulang tahun Chester Bennington yang seharusnya dirayakan dengan sukacita gitu ya, pada tanggal 20 Maret tahun 2017. Saat itu Chester Bennington menginjak usianya yang ke-41 tahun. Seperti kita tahu, tahun 2017 ini adalah tahun Chester Bennington mengakhiri nyawanya ya. Dan ini tanda-tandanya sudah mulai terlihat pada ulang tahunnya di bulan Maret. Pada saat itu, dari pagi sampai malam atau seharian, Chester Bennington tidak mau keluar dari kamarnya. Dia hanya menghabiskan waktunya seharian ini di kamarnya, nggak mau keluar. Padahal teman-temannya udah nyiapin berbagai kejutan, begitu juga dengan keluarganya. Ini adalah tanda-tanda yang udah mulai mencolok banget kalau gue bilang guys. Kemudian fakta yang keenam adalah fakta, gue jelasin dulu dari awal sedikit ya. Chester ini sangat akrab dengan Chris Cornell ini karena mereka sedikit banyak nasibnya hampir sama. Pertama, mereka sama-sama orang yang depresi. Mereka sama-sama orang yang pecandu. Jadi pada saat itu mereka sama-sama menjalani terapi sebenarnya. Mereka pecandu obat-obatan, pecandu alkohol. Ketiga, mereka sering mengarang atau menciptakan lagu bersama. Kemudian mereka juga sering terlibat dalam beberapa proyek kerjaan. Itu baik mencipta lagu tadi, juga konser bareng. Jadi Chester menganggap Chris Cornell ini adalah panutannya. Chris Cornell adalah panutan gua. Itu yang ada di kepala dari Chester Bennington. Bahkan saking dekatnya hubungan mereka, Chris Cornell ini pernah mengangkat si Chester Bennington ini sebagai bapak baptis dari anaknya Chris Cornell. Pada bulan Mei tahun 2017, terjadi satu peristiwa lagi yang sangat menghantam lagi kejiwaan dari Chester Bennington. Di bulan Mei 2017 itu tiba-tiba Chris Cornell ini meninggal dunia. Dia melakukannya dengan gantung diri. Pada saat itu Chris Cornell mengakhiri hidupnya pada tanggal 18 Mei tahun 2017, 4 jam setelah konsernya yang terakhir di Michigan. Dia meninggal di toilet kamar hotelnya yang berada di MGM Hotel di Detroit, Michigan. Hal ini membuat Chester Bennington ini sangat terpukul, amat sangat terpukul. Sampai pada saat pemakaman Chris Cornell ini, dia sempat menjadi penyumbang lagu ya. Dia menyanyikan lagu Haleluya pada saat penguburan Chris Cornell itu. Dan hal itu terus membuat perilaku dari Chester Bennington ini berubah. Dia menjadi seorang yang agresif. Mungkin kalau anak kecil itu bisa disebut jadi hiperaktif gitu loh. Dia juga merespon lebih ganas lagi kepada para netizen di media sosial. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Juli tahun 2017 terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Chester Bennington pun ditemukan gantung diri jam 9 pagi di rumahnya.
Dan tanggal 20 Juli itu adalah tanggal dari kelahiran Chris Cornell, 20 Juli. Jadi kalau gua runtut ya dari kehidupan awal Chester Bennington ini, gua menemukan ada 3 peristiwa yang telah mengguncang kejiwaan dari Chester Bennington. Pertama adalah pelecehan yang dialami oleh Chester ini sejak dia berumur 7 tahun. Itu parah banget guys, dari 7 tahun loh ya. Kedua adalah peristiwa dari perceraian kedua orang tuanya. Terbukti sejak kedua orang tuanya ini bercerai, dia mengalihkan konsentrasinya atau mengalihkan perbuatannya ini menjadi seorang pecandu alkohol dan pecandu obat-obatan. Ketiga adalah kematian dari sahabat karibnya Chris Cornell ini. Dan ketiga hal fatal ini ditambahin dengan bumbu-bumbu perseteruannya dalam karir dia bermusik. Seperti perseteruan dengan fans segala macam, itu sangat mengganggu kejiwaan dia. Hingga dia pun gak kuat dan melakukan perbuatan mengakhiri hidupnya sendiri. Itulah kisah hidup yang tragis dari Chester Bennington ya. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dan semoga kisah ini dapat mengisi waktu kalian. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.